Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin menjelaskan tentang tugas besar kami, yaitu program peminjaman buku dengan metode self-service. Dengan terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Saya Hamuda Muhammad Rizam dengan NIM 1642144. Saya Muhammad Fauzan Gifario dengan NIM 164211069. saya ada Zulkarnain Syahputra dengan NIM 1642119. Saya Mas Faisal Raisal Faruk dengan NIM 1642124. Selanjutnya ada tugas 1, yaitu eksplorasi sistem dan juga dekomposisi. Yang pertama, eksplorasi sistem. Peminjaman buku dengan metode self-service adalah metode peminjaman buku di perpustakaan yang memudahkan admin dan peminjam, yaitu dengan peminjam membuat akun terlebih dahulu, lalu peminjam dapat dengan mudah memilih genre dan buku yang ingin dipinjam, dan akan dikembalikan setelah kemudian peminjaman telah selesai. Dengan sistem ini, admin dapat melihat minat pembaca ada pada genre apa. Dalam tugas ini, kami membuat pemrograman yang memperlihatkan sistem kerja alat peminjaman tersebut. Selanjutnya ada dekomposisi. Dimulai dari start, lalu kita akan diarahkan ke akun. Jika kita sudah memiliki akun, kita akan login. Jika kita belum memiliki akun, maka kita akan diarahkan ke pembuatan akun terlebih dahulu, lalu kita login. Setelah kita login, kita akan disuguhkan oleh menu peminjaman buku dan juga log aktivitas. Di menu peminjaman buku, kita akan diarahkan ke pemilihan genre buku, ada fiksi, self-development, dan juga edukasi. Lalu kita akan diarahkan ke buku mana yang akan kita pilih. Setelah itu, ada menu log aktivitas, yaitu buku mana yang telah kita pinjam. Lalu, setelah kita memilih buku, kita akan diarahkan ke waktu peminjaman. Setelah kita mengisi waktu berapa lama kita akan meminjam buku, maka setelah waktu tersebut telah selesai, kita akan ditampilkan waktu peminjaman telah selesai dan buku akan dikembalikan. Buku harus dikembalikan. Pada tugas 2, kita disuruh untuk membuat deskripsi simulasi dan flowchart. Di deskripsi simulasi ada 3, yaitu ada input, proses, dan output. Di input, kita disuruh untuk menginput login, peminjaman buku, waktu peminjaman, dan konfirmasi. Dan pada proses, program bekerja untuk mengecek login hingga benar, menampilkan hitungan mundur waktu peminjaman, dan aktivitas peminjaman buku. Dan pada output, itu setelah proses selesai, kita akan menampilkan teks waktu peminjaman setelah selesai, dan mengembalikan buku yang telah dipinjam. Setelah itu ada flowchart. Pertama ada start. Setelah start akan ditanya apakah punya akun atau tidak. Jika tidak, akan dibuat akun. Jika sudah membuat akun, akan dilanjutkan ke menu login akun. Jika saat login, kita disuruh untuk memilih menu. Ada 3 menu, yaitu ada peminjaman buku, aktivitas, dan keluar. Di menu peminjaman buku, kita akan diteruskan ke menu memilih genre. Setelah memilih genre, ada 3 genre, yaitu ada fiksi, self-development, dan edukasi. Setelah memilih genre, kita akan disuruh untuk memilih buku. Setelah memilih buku, akan ditanyakan konfirmasi, apakah buku yang dipinjam benar atau tidak. Jika tidak, akan diulang untuk memilih genre. Jika iya, akan diteruskan ke menu lama peminjaman. Akan disuruh untuk menginput waktu lama peminjaman buku. Setelah itu akan dikonfirmasi apakah benar atau tidak waktu peminjamannya. Jika tidak, maka akan diulang ke menu lama peminjaman. Jika sudah, waktu akan menghitung mundur dengan input yaitu waktu lama pinjaman. Jika countdown sampai tulisan 00.00, maka akan di-print kalau buku harus dikembalikan dan waktu peminjaman telah selesai. Ada di menu yang kedua yaitu adalah log aktivitas. Di log aktivitas terdapat data yaitu adalah buku yang sudah dipinjam. Dan yang terakhir ada 3 yaitu keluar. Di menu keluar sistem akan meng-end program yang telah dibuat. Nah, pada tugas ketiga, kita akan menjelaskan tentang tampilan menu program, kesimpulan, dan lesson learned. Di sini kita menggunakan array kondisional seperti if else dan for i, dan itu sebagai looping. Di sini kita menggunakan fungsi juga untuk mendefinisikan untuk sign up, untuk membuat akun, cek login untuk melakukan login, dan login untuk mengecek apakah pas di cek login itu username dan passwordnya itu terdaftar atau tidak. Dan ada rak juga yang berisi tentang genre-genre apa yang ada di program ini dan buku-buku apa yang ada di program ini. Lalu di sini juga ada fungsi untuk log run, itu untuk looping
jika kalau misalnya dia kalau misalnya dia gagal, dan jika misalnya dia tidak memiliki akun, dia suruh buat akun dulu. Dan untuk ada fungsi tampilan aktivitas di situ untuk pada log aktivitas, menu untuk log aktivitas. Nah, ada juga fungsi untuk waktu peminjaman, yaitu countdown untuk peminjaman buku. Di sini saya menggunakan import time, jadi akan di print sebagai waktu yang menghitung mundur setiap 1 detik. Lalu di sini juga ada fungsi-fungsi lain yang untuk membuat program ini berjalan dengan lancar. Saya akan mencobanya langsung dengan programnya. Saya akan run dulu. Yang pertama, saya akan disuguhi dengan tulisan "Selamat datang di perpustakaan kami. Apakah Anda sudah memiliki akun?" Saya jawab tidak misalnya. Tidak. Username-nya kita suruh bikin akun. Akun username apa? Kita pengen bikin Rio. Passwordnya misalnya 1234. Katanya di situ username akun udah dibuat katanya. Kita suruh login dengan login yang tadi sebelumnya. Kita masukin misalnya salah ketik Rio-nya, O-nya cuma 1234. Akhirnya denied. Karena apa? Karena tidak terdaftar. Jadi kita masukkan lagi Rio 1234. Nah, sudah masuk ke dalam menu. Di dalam menu ini ada 3 pilihan. Saya boleh minjam buku, ngelihat log aktivitas, dan logout. Yang pertama, kita peminjaman buku dulu. Kita pengen minjam buku, misalnya kita pengen minjam buku edukasi. Kita pengen minjam buku kalkulus oleh Purcell. Nah, di sini dibilang nih, buku yang Anda pinjam adalah edukasi kalkulus Purcell. Apakah data sudah betul? Iya. Di sini juga ada waktu pengembalian. Ingin minjam beberapa lama. Sebenarnya saya membuat program ini bisa untuk meminjam berhari-hari, tetapi karena ini untuk percobaan saja, saya coba untuk 3 detik. Apakah sudah betul? Iya. Di sini dia akan menghitung mundur selama 3 detik. Dan setelah 3 detik, di sini ada tulisan, "Waktu Anda telah habis. Mohon untuk mengembalikan buku ke perpustakaan segera. Terima kasih dan sampai jumpa lagi." Lalu akan dikembalikan lagi ke dalam menu. Dalam menu kita bisa melihat lagi buku yang tadi kita pinjam itu sudah masuk dalam log atau bukan, belum sih? Kita lihat di lognya. Dan ternyata sudah terdeteksi ya, edukasi kalkulus Purcell yang tadi kita pinjam. Lalu kita bisa keluar setelah kita merasa puas meminjam buku dengan cara melakukan 0. Menu pada 0 itu untuk melogout akun ya. Setelah itu, terima kasih, sampai jumpa lagi. Dan program akan mengulang seperti sebelum melakukan login. Jadi kesimpulannya itu adalah kelompok kami dapat menggunakan bahasa pemrograman yang diajarkan, yaitu bahasa Python, dan dapat mengimplementasikannya dengan membuat sebuah program berupa peminjaman buku bermetode self-service yang memiliki fitur peminjaman yang mudah dioperasikan. Lesson learn atau pelajaran yang kami dapat itu dalam pengerjaan tugas besar pengenalan komputasi ini, kami dilatih dan diajarkan untuk bisa mendeplikasikan suatu masalah sampai akar terkecilnya. Kami juga dilatih untuk berpikir secara kreatif dan kritis dalam menyelesaikan persoalan dengan menerapkan konsep-konsep berpikir komputasional atau computational thinking. Kami juga mampu memanfaatkan beberapa aspek pemrograman seperti sequence, conditional loop, array, dan fungsi atau prosedur dalam bahasa pemrograman Python, serta mengaplikasikannya ke program yang kami buat. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih sudah mendengar presentasi dari kami. Ya udah, stop.